Provinsi Jawa Barat dalam kategori persaingan usaha daerah. Masuknya Jawa Barat sebagai salah satu nomine di KPPU Award dilihat dari tingginya inisiatif dan kontribusi daerahnya terhadap persaingan usaha. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Rifki Darmawan dalam Competition Weekly News edisi pekan pertama Desember Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Seperti biasa, berita ini diambil dari laman resmi KPPU serta Facebook dan Instagram resmi KPPU. Berbeda dari biasanya, kali ini Pod Country akan memberitakan berita yang baik bagi sobat kompetisi semuanya. Kali ini tidak akan ada berita galak dari KPPU, tidak ada denda, dan tidak ada berita persidangan. Penasaran ada berita apa saja dari KPPU di awal Desember ceria kali ini? Mengawali bulan ini, tanggal 1 Desember 2020, bertempat di Hotel Alof Jakarta, KPPU menyelenggarakan acara ngobrol santai bareng KPPU bersama para jurnalis dari berbagai media. Acara ini diikuti secara langsung oleh anggota sekaligus juru bicara KPPU, Bapak Guntur Syahputra Saragih, anggota KPPU, Bapak Afif Hasbullah, dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Bapak Deswin Nur. Acara ini bertujuan untuk mendekatkan diri ke para pelaku media, khususnya media yang menyoroti dan memiliki kepedulian kepada berita-berita terkait persaingan usaha. Pada kesempatan ini, KPPU memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada media paling aktif yang memberitakan isu persaingan usaha sepanjang tahun 2020. KPPU juga memberikan apresiasi kepada 3 jurnalis yang paling aktif dalam penulisan isu persaingan usaha. Bapak Guntur Saragih menyampaikan bahwa teman-teman media adalah kawan KPPU di dalam menyuarakan isu-isu persaingan usaha kepada masyarakat, karena melalui kawan media, kebijakan KPPU kepada masyarakat dapat tersampaikan. Bapak Afif Hasbullah juga menekankan pentingnya media yang berperan sebagai mitra KPPU dalam kegiatan penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha. Berita kedua adalah berita yang sangat dinanti-nantikan oleh sobat kompetisi di kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Ini terkait dengan KPPU Award yang akan diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi yang dianggap memiliki kontribusi terbaik terhadap 2 peran utama KPPU, yakni sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan kemitraan. Siapa saja yang menjadi nomine dan apa alasan kementerian atau lembaga dan Pemprov menjadi nomine KPPU Award? Pertama, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam kategori persaingan usaha pusat. Kementan menjadi nomine karena dinilai memiliki inisiatif tinggi dalam memajukan persaingan usaha sehat di sektor pertanian. KPPU dan Kementan memiliki hubungan baik di Satgas Pangan dan terus berupaya bersama untuk menyelaraskan program pemerintah dan harmonisasi pangan di Indonesia, salah satunya dengan keikutsertaan menjadi bagian dari keanggotaan Satgas Kemitraan Daerah di berbagai provinsi. Kedua, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori persaingan usaha daerah. Masuknya Pemprov DIY sebagai salah satu nomine KPPU Award dilihat dari tingginya inisiatif dan kontribusi daerah terhadap persaingan usaha bagi percepatan pembangunan DIY serta adaptasi rekomendasi persaingan usaha terhadap pembuatan kebijakan daerah. Ketiga, Pemerintah Provinsi Jambi dalam kategori persaingan usaha daerah. Sama halnya dengan Pemprov DIY, masuknya Pemprov Jambi sebagai salah satu nomine di KPPU Award
dilihat dari tingginya inisiatif dan kontribusi daerah terhadap persaingan usaha bagi percepatan pembangunan Jambi, serta adaptasi rekomendasi persaingan usaha terhadap pembuatan kebijakan daerah. Keempat, Kemenko Perekonomian dalam kategori persaingan usaha pusat. Kemenko Perekonomian masuk menjadi nomine peraih KPPU Award dalam kategori persaingan usaha pusat tahun 2020 karena dinilai responsif terhadap kebijakan persaingan usaha. Salah satunya dengan kerjasama antara KPPU dengan Kemenko Perekonomian dalam menjadi mitra tim Sustainable Procurement Product atau SPP dan kelompok kerja pengendali inflasi nasional atau daerah. Kemenko Perekonomian juga telah mendorong kementerian di bidang ekonomi untuk menggunakan daftar periksa persaingan usaha dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Kelima, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dalam kategori persaingan usaha pusat. Kemenko Marves terpilih menjadi nomine karena dinilai responsif terhadap informasi industri dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan persaingan usaha. Dan selain itu, KPPU dan Kemenko Marves juga menjadi mitra dalam tim Pokja Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN. Keenam, Provinsi Jawa Barat dalam kategori persaingan usaha daerah. Masuknya Jawa Barat sebagai salah satu nomine di KPPU Award dilihat dari tingginya inisiatif dan kontribusi daerahnya terhadap persaingan usaha bagi produk domestik bruto, serta adaptasi rekomendasi persaingan usaha terhadap pembuatan kebijakan daerah. Ketujuh, Provinsi Jawa Timur dalam kategori persaingan usaha daerah. Karena dilihat dari tingginya inisiatif dan kontribusi daerahnya terhadap persaingan usaha, serta adaptasi rekomendasi persaingan usaha terhadap pembuatan kebijakan daerah. Yang kedelapan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kategori persaingan usaha pusat. Bappenas masuk menjadi salah satu nomine pada ajang KPPU Award tahun ini karena juga dinilai responsif terhadap rencana kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat. Siapa sajakah nomine yang lain? Tunggu update selanjutnya di Pod Country. Berita selanjutnya adalah berita yang juga ditunggu-tunggu kali ini oleh sobat kompetisi seluruh Indonesia yang telah mengikuti kompetisi artikel KPPU tahun 2020 bertemakan persaingan usaha dan kemitraan UMKM. Tahapan akhir dari lomba ini adalah presentasi dan pengujian oleh juri untuk penentuan pemenang. Bertempat di Tangerang, Banten pada tanggal 2 Desember 2020, 10 orang finalis yang telah masuk ke dalam tahap ini melakukan presentasi atas artikelnya yang dilakukan secara daring. Hadir sebagai dewan juri pada tahapan final tersebut yaitu Wakil Ketua KPPU Bapak Ukay Karyadi, anggota KPPU Bapak Muhammad Afif Hasbullah, ekonom dan akademisi Bapak Faisal Basri, serta pemimpin redaksi Bisnis Indonesia yaitu Ibu Maria Yuliana Benyamin. Memperhatikan beberapa komponen penilaian dari artikel yang mencakup substansi, solusi terhadap isu, ketajaman analisis, pembaruan isu, dan media di mana artikel dipublikasikan, serta presentasi para finalis tentunya, para juri menentukan 3 orang pemenang dari setiap kategori. Pemenang untuk kategori umum yaitu juara ketiga Wahyu Kuncoro dengan judul artikel Urgensi Pengawasan Kemitraan Pelaku Usaha. Juara kedua Jan Roy Amanson dengan judul
UMKM Go Digital. KPPU jangan ketinggalan. Dan juara satunya adalah Adi Nugroho dengan judul artikel Pandemi dan Antitrust Immunity. Sedangkan untuk kategori mahasiswa yaitu juara ketiga Izzah Khalif dengan judul Kesungguhan KPPU Mengawasi Kemitraan UMKM. Juara kedua Nur Mulia dengan judul Menyongsong Kualitas Kelembagaan KPPU dengan Memaksimalkan Efektivitas Putusan. Dan juara pertama untuk kategori ini jatuh kepada Ria Mawadah dengan judul artikel Akselerasi Peran KPPU di Era Digitalisasi untuk Indonesia Maju dan Mandiri. Melalui kegiatan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sangat berharap dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman para stakeholders KPPU terkait dengan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan. Hal ini sekaligus sebagai wadah untuk menulis dan menganalisis isu-isu persaingan usaha yang dapat menjadi masukan dan pandangan baru bagi KPPU tentunya. Selain itu, sebagaimana disampaikan pada sambutan Wakil Ketua KPPU Bapak Ukay Karyadi, diharapkan melalui ajang ini akan melahirkan kalangan intelektual yang tertarik pada isu persaingan usaha, juga memotivasi para penulis untuk mendalami hukum persaingan usaha baik dari sisi ekonomi maupun hukum persaingan usaha. KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung mengucapkan selamat bagi seluruh pemenang. Terus sebarkanlah semangat kompetisi yang berkeadilan dimanapun tempat dan lingkungan sobat kompetisi mengabdikan diri dan bekerja, agar persaingan sehat tidak menjadi ucapan saja, tetapi hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian rangkuman berita sepekan KPPU edisi kali ini. Ikuti terus perkembangan dunia persaingan usaha melalui Podcountry. Sembari menanti liburan di penghujung tahun, sobat kompetisi bisa membaca majalah kompetisi hasil keluaran KPPU edisi terbaru yang bisa diunduh gratis di http://kppu.go.id/kompetisi. Bila sobat kompetisi rajin membaca dan terus mengikuti isu persaingan usaha, selain mendapatkan informasi dan pengetahuan, semakin besar pula peluang sobat kompetisi memenangkan hadiah lomba selanjutnya yang dilaksanakan tentunya oleh KPPU. Oke kan? Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di Podcountry edisi berikutnya. Salam kompetisi. Kita harapkan Bapak Ibu teman-teman yang melaksanakan fungsi entah investigasi atau kajian, bahkan nggak cuma investigasi, semua pegawai KPPU setidaknya memiliki kemampuan untuk membaca algoritma untuk digital forensik, digital computing atau sesuatu seperti itu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Podcountry, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung.